Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek 1 ingin menjelaskan word breakdown struktur dengan judul yang kami angkat adalah sistem pemonitoring bantuan pemerintah desa yang disalurkan kepada warga untuk biaya usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fajrin dan teman-teman saya Ibnu Zaki Naufal Adha dan Muhammad Andil Fadil Baso. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan tentang WBS itu sendiri. WBS adalah Word Breakdown Structure, di mana adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan Project Management Tools. Berikut adalah hal yang perlu diingat ketika membuat sebuah WBS. Yang pertama adalah WBS harus mencakup semua tugas atau kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah fokus proyek yang harus menghasilkan sesuatu. Yang ketiga adalah WBS memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek yang merupakan jadwal dan anggaran. Yang keempat adalah memastikan bahwa WBS itu sendiri telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan, dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pekerjaan proyek itu. Nah, di dalam pembangunan aplikasi ini kita membutuhkan pemodelan word breakdown struktur, di mana kita akan mengurutkan pekerjaan kita untuk memanajemenkan waktu yang kita punya. Semua plan yang kita lakukan, yang kita ingin kerjakan terdapat di dalam WBS ini sendiri. Word breakdown struktur sendiri untuk sistem pemonitoring atau judul yang kita angkat adalah pemonitoring bantuan pemerintah desa yang disalurkan kepada warga untuk biaya usaha. Dapat dilihat seperti pada gambar di samping saya. Analisa dan perancangan sistem pendanaan desa yang dimulai pertama adalah memulai proyek. Nah, di dalam memulai proyek ini kita terdapat 3 penyusunan. Yang pertama adalah kick off meeting team, yang kedua adalah menyusun project chapter, yang ketiga adalah project yang disetujui. Kick off meeting adalah rapat yang terjadi pada awal sebuah proyek sebelum meeting dilaksanakan. Yang kedua adalah project chapter, adalah dokumen high level yang menyatakan dan menjelaskan adanya sebuah proyek. Dokumen ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas tentang proyek yang dilakukan. Yang ketiga adalah proyek yang disetujui, yaitu proyek yang kita angkat telah disetujui oleh semua pihak. Seperti pada hal proyek 1 ini kita telah disetujui oleh dosen pembimbing kita. Baiklah, masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang pendefinisian, yaitu pendefinisian tujuan. Nah, pendefinisian tujuan ini adalah tujuan dari proyek yang akan kita bangun dengan mengetahui secara bersama tujuan yang diharapkan saat membangun suatu proyek dengan tepat dan sesuai sasaran. Di dalam judul proyek yang kami angkat, yaitu sistem pemonitoring pendanaan desa, adapun harapan atau tujuan kami yang pertama adalah memperoleh suatu rancangan bangun dan implementasi sistem pemonitoring pada pemerintah desa berbasis web. Yang kedua adalah menganalisis implementasi aplikasi monitoring secara terjadwal bantuan yang diberikan kepada warga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dilakukannya penjelasan suatu data atau informasi yang utuh untuk dievaluasi mengenai hambatan dan segala masalah di dalamnya. Yang kedua ada analisis proses. Analisis proses. Pada bagian analisis proses ini mempelajari dan memahami bagaimana aktivitas dan fungsi dari suatu proses sistem dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga ada analisis user terkoneksi dengan sistem. Dengan melakukan analisis ini, apakah sistem tersebut sesuai dengan user yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan yang keempat ada laporan kelayakan sistem. Setelah melakukan berbagai analisis, maka akan dibuat laporan untuk mendukung rancangan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu desain. Pada tahap desain sistem ini mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer. Poin 4.1. Desain interface.
Tujuan dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. Poin 4.2, sistem input data. Sistem input data digunakan untuk merancang tampilan layar komputer yang menggambarkan bagaimana bentuk pemasukan data, penangkapan data, dan penyiapan data. Poin 4.3, sistem output data. Output ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan di media kertas dan output yang dikeluarkan ke media lunak atau tampilan layar. Selanjutnya dalam programming terdapat desain modul. Nah, untuk melakukan pemrograman dibutuhkan desain modul untuk mempermudah programmer dalam penulisan kode. Selanjutnya ada penulisan kode program. Penulisan kode program dilakukan setelah melihat seperti apa desain modul yang akan dibuat. Selanjutnya ada dokumentasi hasil program. Dalam melakukan penulisan kode, diadakan dokumentasi hasil program yang nantinya akan menjadi perbaikan jika terjadi kesalahan dalam melakukan penulisan kode. Selanjutnya ada pengujian akhir sistem. Setelah dilakukannya perbaikan pada kode program yang terdapat kesalahan, maka akan dilaksanakan pengujian akhir sistem yakni dengan mengecek keseluruhan kode program apakah masih ada celah atau tidak. Selanjutnya ada uji coba sistem. Sesudah dilakukan pengujian akhir, maka akan dilakukan uji coba sistem untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu pengujian sistem. Tujuan dari pengujian sistem yaitu untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang sebelumnya telah ditentukan. Poin 6.1, user testing atau menentukan keberhasilan sistem. Tujuan dari user testing adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user. Nah, sekarang lanjut pada operation system. Di dalam operation system terdapat evaluasi operation system. Nah, yang di dalamnya yakni mengkompakkan sistem operasi dengan aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya ada laporan akhir operation system. Setelah melakukan evaluasi pada operation system, maka akan dibuat laporan hasil dari evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Kalau ada kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.